Halo semua, selamat datang di channel saya Adri Hermawan. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Wah, gue udah lama banget gak upload video. Kamu masih galau karena gak keterima CPNS 2019? Wah, nggak usah galau-galau. Sekarang saatnya move on dan daftar CPNS lagi di tahun ini 2021. CPNS atau calon pegawai negeri sipil, seleksinya ini masih menjadi primadona, masih dicari banyak orang karena mungkin gajinya yang cukup besar dan juga ya bisa dibilang kalau udah PNS itu hidupnya nggak susah-susah banget gitu kali ya. Pemikiran banyak orang. Banyak yang mencari info CPNS ke sana kemari dan juga simpang siur di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan juga di YouTube. Gue mau kasih info mengenai CPNS ini dari beberapa orang. Jadi ada beberapa versi. Sekitar ada 3 versi. Jadi yang pertama ini dari Pak Bima Haryawibisana, Ketua BKN. Yang kedua dari Bu Sri Mulyani, Ibu Kementerian Keuangan Indonesia. Yang ketiga dari Pak Teguh. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi videonya yang ini dan linknya udah gue taruh di description box. Jadi tinggal diklik aja, habis itu kamu tonton. Tontonnya kalau bisa yang full ya, itu lumayan tuh durasinya 1 jam. Jadi nggak ada apa ya eh, salah paham gitu. Karena itu durasinya banyak, jadi gue itu mau bilang apa yang dibilang dari Pak Bima aja. Nah, dia bilangnya seperti ini. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum formasi CPNS itu ditetapkan. Nah, instansi atau daerah perlu menghitung ulang kebutuhan CPNS-nya untuk 5 tahun. Jadi tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, sampai tahun kelima. Nah, jika instansi telah menyampaikan kebutuhan CPNS kepada Kemenpan RB, baru Kemenpan RB bisa menetapkan formasinya. Rencananya ini Mei udah ditetapkan dan Juni itu harus udah mulai tes CPNS. Dan rencananya juga atau pengennya itu akhir tahun ini yaitu bulan Desember lah udah selesai tes CPNS-nya. Kalau sistematikanya kayak gini berarti sama kayak tahun 2017. Tahun 2017 itu ya pembukaannya di pertengahan tahun kemudian selesai di akhir tahun. Beda lagi dengan tahun 2019. 2019 itu pembukaannya itu di akhir tahun, sekitar bulan November. Dan rencananya itu pertengahan tahun 2020 itu udah selesai. Tapi kan nyatanya enggak ya, karena emang beberapa faktor. Salah satunya yang paling berpengaruh yaitu COVID-19. Sehingga selesainya itu di akhir tahun sekitar bulan November Desember lah. Jadi itu sebabnya nggak ada penerimaan CPNS di tahun 2020. Perlu diingat ya, yang kemarin baru selesai itu mereka itu angkatan tahun 2019 bukan tahun 2020. Karena emang tahun 2020 itu nggak ada penerimaan CPNS. Nah, itu yang dibilang sama Pak Bima. Jadi Pak Bima itu menunggu, bukan Pak Bima ya, tapi Kemenpan RB menunggu instansi atau daerahnya itu menyampaikan kebutuhan CPNS-nya kepada Kemenpan RB baru bisa ditetapkan formasinya. Nah, informasi yang kedua dari Ibu Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Nah, kalau Ibu Sri Mulyani ini beda nih. Dia langsung menembak ada total kuota untuk CPNS. Dia bilang pusat itu ada sekitar 54.581 perekrutannya ya. Dan untuk CPNS-nya yaitu 27.291 dan P3K-nya 27.290.
Untuk daerahnya, CPNS 119.094 dan P3K-nya sekitar 1.002.616. Oh iya, gue lupa. Nah, videonya yang ini, linknya udah gue taruh di description box. Jadi tinggal kamu klik terus tonton, terserah deh mau mau ditonton semua atau enggak. Yang pasti itu durasinya panjang. Tapi gue kasih apa poinnya aja apa yang dibilang Ibu Sri Mulyani mengenai CPNS-nya. Jadi ini dananya ini nggak main-main, jadi sekitar 24 atau 25 triliun. Untuk informasi yang ketiga ada dari Bapak Teguh Wijinarko selaku Deputi Bidang SDM Kemenpan RB. Nah ini gue ambil berita dari CNBC Indonesia yang judulnya dibuka April cek syarat pendaftaran PNS sekarang. Pemerintah memastikan akan membuka lowongan CPNS tahun ini, setidaknya ada 1,3 juta ASN baru yang dibutuhkan untuk mengisi kementerian dan lembaga. Jadi Bapak Teguh ini mengatakan pembukaan lowongan CPNS saat ini hanya tinggal menunggu pertimbangan dari BKN. Setelah pertimbangan disetujui, maka akan segera diumumkan. Rencananya Maret akan ditetapkan formasinya, lalu di bulan April sampai Mei ini dibuka pendaftaran, dan Juni akan dilakukan proses seleksi. Dan juga menegaskan kalau tidak ada situasi yang darurat seperti tahun kemarin, maksudnya COVID ya. Selanjutnya, untuk kebutuhan pemerintah pusat, sebanyak 83.000 ASN baru yang akan dipenuhi melalui P3K dan juga CPNS. Jadi 50-50%. Jadi 83.000 tinggal dibagi 2 aja. Thank you udah ngeklik video ini, semoga bermanfaat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.